Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu cara substitusi. Namun pendekatan yang saya bahas adalah pendekatan secara grafikal. Masih ingatkah kamu definisi dari limit suatu fungsi? Nah, ini dia. Limit fungsi fx ketika x mendekati a akan sama dengan c jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan c dan limit kanannya juga sama dengan c. Nah, artinya ketika kalian memiliki fungsi atau limit kiri dari fungsi tersebut itu sama dengan C dan limit kanannya sama dengan C, maka limit fungsi tersebut ketika didekati oleh A itu sama dengan C juga. Oke, perhatikan grafik fungsi ini. Fungsi ini berupa piecewise function ya, yaitu fx ketika nilai x-nya ketika x-nya di antara 0 dan 6, maka fungsinya yang berlaku adalah 2x. Ketika x-nya lebih dari 6, maka fungsi yang berlaku itu adalah 4. Artinya apa? 0 sampai 6 berarti dari sini 0 sampai 6 fungsi yang berlaku adalah yang garis lurus ini. Sedangkan x-nya lebih dari 6 berarti ini ke sini dan sampai seterusnya dia berlaku konstan yaitu 4. Nah, coba. Dapatkah kalian menentukan limit fx ketika x mendekati 1? Untuk menemukan ini, berarti kalian perlu mencari limit kiri dan limit kanannya. Jika dilihat dari secara grafikal. Namun jika dilihat dari fungsinya, berarti kalian tinggal memasukkan x mendekati 1. Berarti kita lihat bahwa dia berlaku di sini. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 1. Sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan secara grafikal? Coba perhatikan. 1 berada di sini. Jika saya dekati dari kiri, maka nilainya akan mendekati 2. Begitu pula ketika saya dekati dari kanan, limitnya juga mendekati 2. Semakin dekat nilai yang saya berikan di sini, nilai limitnya akan mendekati 2. Sehingga dia menuju bilangan yang sama yaitu 2. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan limit fx ketika x mendekati 12? Jika diperhatikan, 12 ada di sini, artinya limit kirinya 4. Sedangkan limit kanannya adalah 4. Jadi dia konstan di 4 sehingga dapat disimpulkan bahwa limit fx ketika x mendekati 12 adalah 4. Bagaimana dengan limit fx ketika x mendekati 6? Coba perhatikan. 6 terletak di patahan dari fungsi tersebut. Jika dilihat dari fungsinya, limit kiri dari 6, limit kiri fungsi tersebut ketika x mendekati dari 6 mengikuti pola yang ini. Sedangkan untuk limit kanan ketika x mendekati 6 mengikuti pola yang ini. Secara grafikal kita bisa melihat dari kiri artinya nilainya adalah 12, sedangkan dari kanan, dari dekati dari kanan, semakin ke kanan nilainya tetap 4, konstan 4, sehingga dapat disimpulkan limit kiri dan limit kanannya berbeda, artinya limit fx ketika x mendekati 6 itu tidak ada. Oke. Selanjutnya, masih ingatkah kamu? Ketika kalian menyelesaikan ini, caranya adalah hanya substitusi saja ya. Tinggal disubstitusikan ke fungsi aljabarnya saja. Nah, berarti kita punya nilainya adalah 13. Sedangkan yang ini disubstitusikan -1 artinya 7/3. Sedangkan yang ini nilainya 48. Substitusi secara langsung. Oke. Bagaimana dengan limit fungsi trigonometri? Kita lihat secara grafikal lagi. Pertanyaannya, apakah nilai limit sin x ketika x mendekati c untuk semua c dalam radian itu ada? Misalkan saya ambil
5pi per 2. Saya akan mencari limit sin X ketika X mendekati 5pi per 2. Jika dilihat lebih dalam lagi, limit kirinya adalah 1. Limit kanannya juga mendekati 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit kiri dan limit kanannya mendekati nilai yang sama, yaitu 1. Artinya limit dari sin X ketika X mendekati 5pi per 2 itu sama dengan 1. Sebenarnya 1 itu nilai apa sih? Jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata nilai itu adalah nilai dari sinus 5pi per 2. Nah, kira-kira kalian bisa mendugakah apa yang dapat kalian dapatkan? Apakah nilai sin X ketika X mendekati C untuk semua C, untuk semua sudut itu ada? Jawabannya adalah yes. Ya, ada untuk semua C. Berapapun sudut yang kita ambil, kita dapat mencari limit sin X-nya. Karena fungsinya dia selalu kontinu. Misalkan di sini ketika limit sin X didekati oleh pi, kita dapat melihat bahwa semakin ke kiri dia akan mendekati, nilainya mendekati 0, sedangkan semakin dari kanan kita bisa melihat juga nilainya mendekati 0, sehingga limitnya juga akan sama dengan 0. Itu berlaku untuk semua sudut yang ada di sini. Sekarang bagaimana dengan cos? Apakah nilai limit cos X untuk X mendekati C? Sekarang bagaimana dengan cos? Apakah nilai limit cos X ketika X mendekati C untuk semua sudut, entah itu dalam radian maupun dalam derajat, itu ada? Nah, saya ambil dengan angka yang sama. Misalkan saya akan mencari limit dari cos X ketika X mendekati 5pi per 2. Jika dilihat dari kiri, nilainya akan sama dengan 0. Jika didekati dari kanan, nilainya juga akan mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit cos X ketika X mendekati 5pi per 2 itu sama dengan 0. Dan 0 itu sama dengan apa? Yaps, benar. Cos 5pi per 2. Ini sama aja dengan nilai dari cos ketika kita substitusikan nilai C-nya. Selanjutnya, apakah untuk semua sudut nilai limit cos X ketika X mendekati C itu ada? Jawabannya adalah ya, ada untuk semua C. Apapun sudut yang kita ambil, nilai limit cos X untuk X mendekati sudut tersebut itu selalu ada. Dan ternyata nilainya adalah sama dengan cos dari sudut tersebut. Sekarang, bagaimana dengan tan? Apakah nilai limit tan X ketika X mendekati C untuk semua C dalam radian itu ada? Coba perhatikan grafik fungsi tan. Sekarang, misalkan kita akan mencari limit tan X ketika X mendekati pi. Dari kiri kita mendapatkan fungsinya itu mendekati 0. Sedangkan dari kanan, limit fungsinya pun mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit tan X ketika X mendekati pi itu sama dengan 0. Dan 0 sendiri itu merupakan nilai dari tan ketika kita substitusikan sudutnya, yaitu pi. Selanjutnya, apakah ini benar-benar berlaku untuk semua C? Coba perhatikan ketika saya mendekatkan X itu dengan pi per 2. Dari kiri kita peroleh bahwa nilainya adalah semakin dekat dari kiri kita peroleh nilainya itu mendekati bilangan tak hingga yang sangat positif. Sedangkan ketika kita dari kanan kita dapat melihat bahwa nilainya akan mendekati suatu nilai tak hingga yang negatif. Sehingga limit kiri dan limit kanannya ternyata berbeda. Artinya, limit tan X ketika X mendekati pi per 2 itu beda. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kita mendekatkan X itu terhadap 5pi per 2?
Kita dapat menyimpulkan juga ternyata ketika dilihat dari kiri, nilainya akan mendekati positif tak hingga, sedangkan dari kanan nilainya akan mendekati negatif tak hingga. Lagi-lagi ternyata limit tan X ketika X mendekati 5pi per 2 itu tidak ada, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Nah, berarti pasti ada suatu pola. Jika dilihat dari gambarnya saja, ternyata yang berupa das atau titik potong seperti ini, yang fungsi tannya tidak terdefinisi, ternyata limit kiri dan limit kanannya berbeda, sehingga nilai limitnya juga tidak ada. Oke, berarti kita cari polanya. 5pi per 2, jika kita tulis itu berupa pi per 2 plus 2pi. Benar. Selanjutnya, bagaimana dengan ini? 3pi per 2 ternyata juga berlaku hal yang sama, yaitu pi per 2 plus pi. Coba perhatikan, ini bisa saya tulis dalam bentuk 1pi, nah ini 2pi per 2. Nah, ini berarti pi per 2 bisa saya tulis juga pi per 2 plus 0 kali pi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan apakah nilai limit tan X untuk C itu ada? Ya, ada, kecuali untuk C yang memiliki nilai pi per 2 plus kpi, di mana k-nya adalah bilangan bulat. Kalau di sini tadi 1pi, kalau di sini tadi 2pi. Berarti kemudian nilai limit tan yang tidak ada, yaitu ketika X mendekati 630 derajat atau 7pi per 2. Karena kita menambahkan pi lagi di sini, akan diperoleh 7pi per 2. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, limit sin X akan sama dengan C ketika X mendekati C, dan limit cos X ketika X mendekati C itu akan sama dengan C untuk semua C, entah itu dalam radian atau dalam derajat. Artinya untuk semua sudut nilai limit sin X dan nilai limit cos X itu ada dan sama dengan dari nilai sin dan cosnya. Oke, yang kedua yaitu limit tan X ketika X mendekati C sama dengan tan C untuk semua C juga, namun ada namunnya. Perbedaannya adalah kecuali untuk C yang bentuknya adalah pi per 2 plus pi K atau 90 derajat plus 180 K. Nah, sekarang tugas kalian cari tahu ya, apakah berlaku untuk semua C, limit cosec X, atau secant X, atau kotangan X ketika X mendekati C itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, silakan kumpulkan di Google Classroom. Sekarang cek pemahamanmu. Jika ada, tentukan limit fungsi trigonometri berikut. Namun, jika tidak ada, jelaskan. Nomor 1, limit cos kuadrat T per 1 plus sin T. Berarti tinggal kita substitusikan dan nilainya pasti ada. Karena untuk nilai limit dari cos dan sin itu selalu ada di semua titik. Bagaimana dengan ini? Kita cek ternyata 7pi per 2 itu merupakan dapat ditulis dalam bentuk pi per 2 ditambah 3pi tadi. Sehingga nilai limit tan X ketika X mendekati 7pi per 2 itu tidak ada. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.